Akhirnya apa? Bersungut lagi, makanya tidak masuk. Nah, saya ingin tegaskan hari ini saudara, ikut Tuhan kita harus mengambil keputusan di dalam iman kita. Amin. Siapa yang percaya hidup ini adalah keputusan atas pilihan. Amin. Kenapa saudara pagi hari ini ada di gereja ini dan dengar saya sedang menyampaikan firman ini? Karena saudara sudah mengambil keputusan atas pilihan-pilihan. Ada mungkin bilang, saya tidak mengambil keputusan. Tidak mengambil keputusan juga itu adalah apa? Keputusan. Emang ini hanya orang-orang yang IQ-nya lumayan lah. Ya kan? Tidak mengambil keputusan juga adalah keputusan. Apa keputusannya? Ia tidak mengambil keputusan. Jadi pada dasarnya prinsip hidup ini ada pilihan dan keputusan. Amin. Nah, hari ini kita akan berbicara tentang mengambil keputusan yang tegas di dalam iman. Artinya waktu kita percaya Tuhan, ada keputusan-keputusan yang harus kita ambil berdasarkan iman kita. Itu sebabnya bangsa Israel tidak semua masuk, hanya sebagian besar, sebagian kecil bahkan, yaitu Alkitab katakan berapa? 20 tahun, generasi 20 tahun yang ke bawah, yang masuk bersama Yosua dan Kaleb. Yang keluar dari tanah Mesir yang masuk cuma 2 orang ini, Yosua dan Kaleb. Makanya sampai satu titik Yosua mengambil keputusan, itu waktu mereka sedang ada di dalam satu daerah bernamanya Sikem. Nah di situ Yosua ingin membuat satu perjanjian baru kepada bangsa yang dia sudah pimpin untuk siap masuk ke Kanaan. Ayo sekarang ambil keputusan dalam iman percayamu. Dan akhirnya keputusan yang mereka ambil itulah yang membawa mereka masuk sampai pada tanah Kanaan dan menikmati apa? Janji berkat Tuhan. Nah saya ajak saudara buka dulu dalam Yosua pasal 24. Mungkin kita baca ini terlalu panjang ya. Nanti saudara baca di rumah aja supaya tidak terlalu kita, waktu paling bagus baca satu perikop ini supaya saudara mengerti. Atau saya baca aja saudara ikuti ya. 20 Yosua pasal 24 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-15. Itu tema daripada firman Tuhan perikop itu judulnya pembaruan perjanjian di Sikem. Artinya apa? Melalui Yosua membuat satu perjanjian baru kepada generasi yang dibawanya untuk masuk ke dalam apa? Kepada tanah Kanaan. Ayat 24, pasal 24. Kemudian Yosua mengumpulkan semua suku orang Israel di Sikem. Dipanggilnya para tua-tua orang Israel, para kepalanya, para hakimnya dan para pengatur pasukannya. Lalu mereka berdiri di hadapan Allah. Berkatalah Yosua kepada seluruh bangsa itu, beginilah firman Tuhan Allah Israel. Dahulu kala di seberang sungai Efrat, disitulah diam nenek moyangmu, yakni Tera, ayah Abraham dan Nahor, dan mereka beribadah kepada apa? Allah lain. Terus perhatikan ayat ketiga, tapi aku mengambil Abraham, bapakmu itu dari, saya ulangi, tetapi aku, kata Tuhan, mengambil Abraham bapakmu itu dari seberang sungai Efrat dan menyuruh dia menjelajahi seluruh tanah Kanaan. Aku membuat banyak keturunannya dan memberikan apa? Ishak kepadanya. Kepada Ishak kuberikan Yakub dan Esau. Kepada Esau kuberikan pegunungan Seir menjadi miliknya, sedang Yakub setelah anak-anaknya pergi ke Mesir. Lalu mengutus Musa serta Harun dan menulahi Mesir seperti yang kulakukan di tengah-tengah mereka. Kemudian aku membawa kamu keluar. Setelah aku membawa nenek moyangmu keluar dari Mesir dan kamu sampai ke laut, lalu orang Mesir mengejar nenek moyangmu dengan kereta dan orang berkuda ke laut Teberau. Jadi saat itu saudara, dalam konteks ini Yosua menceritakan kembali peristiwa yang sudah terjadi kepada generasi yang baru. Kenapa? Karena mereka tidak alami itu waktu keluar dari tanah Mesir. Jadi dia ceritakan semua hal-hal yang terjadi. Ayat 7, sebab itu berteriak-teriaklah mereka kepada Tuhan. Dia ceritain semua. Maka diadakannya gelap antara kamu dan orang Mesir itu. Dan didatangkannya air laut atas mereka sehingga mereka diliputi. Dan matamu sendiri telah melihat apa yang kulakukan terhadap Mesir sudah itu lama. Sesudah itu lama kamu diam di padang gurun.
Aku membawa kamu ke negeri orang Amori yang diam di seberang sungai Yordan. Dan ketika mereka berperang melawan kamu, mereka kuserahkan ke dalam tanganmu. Sehingga kamu menduduki negerinya, sedangkan mereka kupunahkan dari depan kamu. Nah saudara, pindah aja terus sampai ke ayat yang ke-13, kita pindah aja untuk menyingkat waktu. Demikianlah kuberikan kepadamu negeri yang kamu peroleh tanpa bersusah-susah dan kota-kota yang tidak kamu dirikan. Tetapi kamulah yang diam di dalamnya, juga kebun-kebun anggur dan kebun-kebun zaitun yang tidak kamu tanami, kamulah yang akan makan hasilnya. Stop dulu sampai sini. Jadi saudara lihat, orang-orang ini menikmati berkat Tuhan karena kerja kerasnya atau karena berkat Tuhan? Hah? Berkat Tuhan. Artinya kerja keras kita kita bekerja sungguh berusaha, itu tugas kita. Tapi tugas untuk menurunkan berkat itu adalah hak Tuhan. Amin. Jadi kalau kita bekerja itu karena cari berkat atau menjalankan tugas tanggung jawab yang Tuhan percayakan. Menjalankan tugas tanggung jawab yang Tuhan percayakan. Amin. Yang memberkati siapa? Saya beri contoh. Kita buka warung. Lalu kita buka jam 10. Itu malas-malasan enggak? Hah? Buka jam 5, bila perlu jam 6. Jadi dengan serius kita kerjakan sebaik-baiknya, mungkin warung itu kita hiasi, ya kan? Supaya orang tertarik melihat, ya kan? Itu bagian kita. Tapi yang menurunkan berkat itu bukan kita, itu Tuhan. Makanya Al-Amsal bilang bahwa berkat Tuhan yang menjadikan kaya, jerih lelahmu tidak menambahinya. Amsal 10 ayat 22. Ya. Jadi kita harus bagian kita kerjakan, tanggung jawab serius. Ya, tapi berkat yang menurunkan berkat itu adalah Tuhan. Makanya sini Yosua mengingatkan. Terus ayat 14. Oleh sebab itu dia katakan apa? Oleh sebab itu takutlah akan Tuhan dan beribadahlah kepadanya dengan tulus, ikhlas dan setia. Jauhkanlah Allah yang kepadanya nenek moyangmu telah beribadah di seberang sungai Efrat dan di Mesir, dan beribadahlah kepada Tuhan. Saya mau tanya, keluarga Abraham tuh kenal Allah enggak? Bapaknya Terah dan sebagainya. Mereka tidak mengenal Allah. Dimulai pengenalan tuh Kejadian 12, waktu Allah sendiri panggil Abraham. Jadi mereka tuh tidak mengenal Allah. Dimulai dari Abraham. Makanya sekarang kita yang mengenal Allah dalam Yesus, kita diperhitungkan sebagai keturunan Abraham yang berhak menerima janji-janji Allah. Amin. Terus ayat 15. Tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini. Dan ini keputusan enggak? Pilihan dan keputusan enggak? Ya. Pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Allah yang kepada nenek moyang beribadah di seberang sungai Efrat, atau Allah orang Amori yang negerinya kamu diami ini. Nah, perhatikan ini, keputusan tegas berdasarkan iman. Tetapi aku dan seisi rumahku, kata siapa? Yosua. Kami akan beribadah kepada Tuhan. Nah, hari ini saya akan berbicara tentang mengambil keputusan yang tegas di dalam iman. Kita tahu cerita tadi ini, kita lihat Yosua memimpin bangsa ini sampai ke tengah di satu titik sebelum mereka masuk tanah Kanaan itu. Yosua buat satu perjanjian dengan orang-orang yang dipimpinnya. Karena dia sudah melihat bagaimana kejadian-kejadian terakhir dalam kehidupan perjalanan dari Mesir sampai ke mau masuk dalam Kanaan. Dia hadir di tengah-tengah bangsa itu. Ternyata yang dia saksikan bangsa itu bangsa yang selalu Tuhan tolong, ulurkan tangan. Mereka butuh makan dikirim makanan, butuh daging Tuhan kirim burung puyuh, semuanya beres. Tapi ternyata yang dia jumpai itu hanya orang-orang pemberontak. Nah sekarang kepemimpinan sudah berubah jadi dia kepada Yosua, dan Yosua kan ikut dari Mesir. Jadi pengalaman hidup loh. Lihat, saya mau tanya, Yosua dan yang lain-lain yang mati di padang gurun itu sama-sama enggak menikmati janji berkat itu?
Sama-sama Tuhan tolong enggak? Tapi beda kan? Keputusannya kan? Yang lain habis, tapi dia ambil keputusan. Makanya Tuhan percayakan kepemimpinan selanjutnya membawa bangsa ini masuk ke tanah Kanaan melalui Yosua. Nah setelah mereka sampai di titik di mana mereka harus masuk, dia buat satu perjanjian. Nah saya mau katakan hari ini saudara, kita ikut Tuhan itu kita harus mengambil keputusan berdasarkan iman kita, di dalam iman kita. Kalau enggak saya mau pastikan saudara kecewa. Kecewa ikut Tuhan. Kenapa? Kita tidak berani mengambil keputusan di dalam iman kita, berdasarkan iman kita. Akhirnya hidup muter-muter kayak di padang gurun itu. Nah hari ini pastikan saudara, supaya janji berkat Tuhan kita alami. Nah sekarang kita masuk dalam pembahasan kita. Sekarang bagaimana untuk mengambil keputusan yang tegas di dalam iman itu. Bagaimana supaya bisa mengambil keputusan dengan tegas berdasarkan iman percaya kita. Saya mau tanya, semua percaya Tuhan enggak? Amin? Tapi sudah mengambil keputusan berdasarkan iman atau enggak? Nah nanti kita lihat. Makanya banyak kecewanya kan? Mau ngambil keputusan mau jadi pendeta. Ada sampai tinggalkan murtad. Lihat, kita bisa lihat realita ini. Nah, dengar hari ini kita harus mengambil keputusan yang tegas di dalam iman kita. Seperti Yosua. Nah sekarang bagaimana untuk mengambil keputusan yang tegas dalam iman itu? Yang pertama saya pelajari Alkitab. Yang pertama tidak hidup kompromi dengan hal-hal yang tidak rohani atau yang tidak sesuai apa? Firman Tuhan. Perhatikan di ayat yang keduanya. Ayat 1 sampai ayat yang kedua kita perhatikan di situ. Jadi yang pertama tidak hidup kompromi dengan hal-hal yang tidak rohani atau yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Perhatikan ayat 1 sampai ayat kedua. Kemudian Yosua mengumpulkan semua suku orang Israel di Sikem. Ini orang-orang yang masih hidup bersama dia. Yang dia akan bawa masuk ke tanah Kanaan. Dipanggilnya para tua-tua orang Israel, para kepalanya, para hakimnya dan para pengatur pasukannya. Lalu mereka berdiri di hadapan Allah. Perhatikan ayat 2. Berkatalah Yosua kepada seluruh bangsa itu, beginilah firman Tuhan Allah Israel. Dahulu kala di seberang sungai Efrat, disitulah diam nenek moyangmu, yakni Terah, ayah Abraham dan ayah Nahor, dan mereka apa? Beribadah kepada Allah lain. Dia menceritakan nenek moyang mereka itu orang-orang yang beribadah kepada siapa? Allah yang lain. Sementara mereka ini sudah hidup di bawah zaman Abraham itu, ya kan? Nah sekarang kamu harus mengambil keputusan supaya tidak seperti nenek moyangmu yang hidup di seberang sungai Efrat. Di sini dikatakan yang apa? Yang beribadah kepada Allah yang lain. Artinya apa? Ini berbicara tidak hidup kompromi dengan hal-hal yang tidak rohani, atau yang tidak sesuai dengan firman Tuhan, di mana mereka beribadah kepada Allah-Allah yang lain. Jadi dia menceritakan latar belakang mereka tuh, mereka punya nenek moyang, tapi nenek moyang mereka tuh tidak beribadah kepada Allah yang kita kenal. Yang sudah membuktikan dirinya, menyatakan dirinya. Lewat apa? Perjalanan mereka, dan berkat Tuhan selalu hadir, tiang awan hadir malam siang hari, tiang api hadir malam hari, itu mereka sudah alami. Jadi itu Allah yang mereka buktikan sendiri dan mereka alami. Maka dia katakan jangan beribadah kepada Allah yang disembah nenek moyangmu. Ini berbicara tentang apa? Ini berbicara hidup tidak kompromi dengan hal-hal yang tidak rohani atau yang tidak sesuai dengan firman. Ya, mereka beribadah dengan hal-hal yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Ya, jadi saudara lihat, nah seringkali saya mau katakan, seringkali kita hidup dalam Tuhan, tapi sebenarnya ada hal-hal yang lain yang menjadi pengandalan hidup kita. Benar nggak? Benar nggak saudara? Hah? Seringkali kita percaya Tuhan, tapi kita seringkali masih mengandalkan hal-hal yang lain. Saya mau tanya, ini rohani atau tidak? Ini sesuai firman atau tidak? Hah?
Tidak, saudara. Contoh, kadang-kadang kita terlalu berargumentasi dengan firman. Benar nggak? Seringkali nggak berargumentasi yang tujuan sebenarnya untuk melegalkan mau-mauku. Ya kan? Seringkali kan itu terjadi. Nah, saya beri contoh, kan lagi ramai kan orang ada bilang perpuluhan itu tidak penting. Itu zaman perjanjian lama. Betul nggak? Jadi itu sudah tidak berlaku. Saya mau tanya, masih berlaku nggak hari ini? Saudara boleh baca dari perjanjian lama, perjanjian baru. Alkitab berkata, perjanjian lama itu cuma merupakan bayangan dari perjanjian baru yang nanti akan digenapi. Maka Yesus bilang dalam Matius 5 ayat 17, aku datang bukan meniadakan hukum Taurat, menggenapinya. Dia menggenapi, ya kan? Menggenapi dengan menghilangkan beda enggak? Hah? Dia menggenapi, kenapa? Tuntutan hukum Taurat diantaranya kamu bisa selamat kalau kamu melakukan perbuatan baik. Ternyata setelah manusia jatuh dalam dosa, semuanya menjadi berdosa. Perbuatan baik bisa enggak menyelamatkan orang yang berdosa? Tidak bisa. Yesus menggenapi. Termasuk dari kejadian perjanjian lama, saudara lihat perpuluhan itu sudah diajarkan. Berarti perjanjian baru, saudara lihat, Yesus minta bukan lagi, bahkan kalau kita mau jujur dia minta hidup kita. Amin. Nah, itu argumen-argumen itu sedang melakukan pembelaan diri supaya aku tidak taat. Nah, ini yang saya bilang apa? Pengambilan keputusan tidak berdasarkan apa? Iman. Ini terjadi, saudara. Ya kan? Pokok ngolor ngidul dan sebagainya. Dan coba tanya orang-orang yang selalu bertentangan itu. Tanya, lu lakukan gak? Percaya, orang yang lakukan justru gak pusing. Tapi tidak melakukan pasti argumen untuk melegalkan itu. Padahal Tuhan tidak menghapuskan, menggenapi. Saya beri contoh lagi. Perjanjian lama mengajar gak jangan membunuh? Betul gak? Membunuh itu apa dalam perjanjian lama? Taurat, fisik. Jangan kamu bunuh orang lain, kira-kira gitu. Nah, saya mau tanya, Yesus ajarkan lebih berat enggak? Hah? Kamu membenci, kamu sudah membunuh. Lebih berat enggak? Berarti dihilangkan enggak itu? Oh enggak. Tapi keselamatan kita terima bukan karena perbuatan itu, karena Yesus memberikannya. Amin. Di bawah kolong langit tidak ada satu nama diberikan kepada manusia, olehnya manusia dapat diselamatkan kecuali hanya di dalam Kristus Yesus Tuhan. Kisah Rasul 4 ayat ke-12. Amin. Jadi kita lakukan ini, saudara, ya kan? Nah, ini salah satu contoh, saudara. Seringkali kita hidup kompromi dengan hal-hal yang tidak rohani, yang tidak sesuai firman, dengan argumentasi kita hanya untuk melegalkan kita. Kalau tidak mau perpuluhan udah, tapi jangan pakai hal-hal yang aneh-aneh. Untuk berargumentasi untuk membenarkan. Gimana mau menikmati janji berkat Tuhan? Sementara Alkitab berkata, orang yang taat dia akan menikmati janji dan berkat Tuhan. Contohnya Nuh diberkati Tuhan karena ketaatan. Semua saudara boleh baca. Baca dalam Ibrani pasal 11 itu saksi-saksi iman. Semua karena kepada firman. Jadi saudara, yang pertama bagaimana untuk mengambil keputusan tegas dalam iman. Tidak ada kompromi lagi ya dengan hal-hal yang tidak rohani, hal-hal yang tidak sesuai dengan apa? Firman Tuhan. Amin. Tidak sesuai dengan firman tolak, termasuk kepercayaan-kepercayaan yang aneh-aneh itu loh. Ya kan? Mau keluar rumah, harus kaki apa dulu katanya? Hah? Kanan apa kiri? Itu ajarannya siapa? Itulah yang Alkitab bilang dongeng nenek-nenek tua. Banyak datang ke kubur, ngomong-ngomong di kubur. Ya kan? Ada masalah dia bilang dia datang ke orang. Setuju nggak tuh orang pintar? Berarti yang datang, kalau kita bilang dia pintar berarti kita datang ke dia karena kita, saudara ngomong ya kan? Masih percaya yang aneh. Aduh kita lihat, nah ini semua kan kompromi. Sudah tidak ada cuma satu. Hidup bergantung penuh pada Tuhan Yesus. Amin. Dia Allah yang dahsyat, dia Allah yang luar
biasa. Nah, saya mau katakan hari ini saudara, bagaimana untuk mengambil keputusan yang tegas dalam beriman itu tidak hidup kompromi yang pertama dengan hal-hal yang tidak rohani, tidak sesuai firman. Jadi standar hidup kita nih cuma firman. Termasuk ajaran yang aneh-aneh. Ya kan? Alkitab contoh lagi. Kita kalau tidak hati-hati dengan minyak urapan, minyak itu menjadi jimat. Mistik. Saya percaya minyak urapan. Alkitab ajarkan dalam Yakobus kalau ada orang sakit datang oleskan. Tapi iman saya bukan pada minyak. Itu jadi mistik. Karena saya dengar ada kesaksian dulu, waktu hujan banjir, dia bawa, biasa kan orang yang percaya gini-gini berjerigan-jerig. Lu buat apa mending buat goreng tahu. Dia bilang pas hujan udah mau masuk kan, dia tinggal di ruko, kepret tuh air. Saya tanya, banjir juga? Banjir juga. Ini kan dongo namanya, ini baru dongo asli nih. Nah, ini percaya, amen. Kita cuma percaya Yesus. Ini cuma yang Tuhan ajarkan serana mengurapi orang, betul. Daud dipilih juga sama Samuel diurapi dengan minyak, ya kan? Tapi bukan minyak yang dijadikan jimat. Nah, ini contoh kompromi, tidak sesuai firman. Ya, jadi beda mengurapi dengan minyak yang khusus urapan. Jadi saya doa orang-orang sakit, bahkan orang masuk setan, kalau nggak ada saya selalu bawa biasa minyak, ya kalau nggak ada baby oil, kalau nggak bilang ada nggak minyak itu, minyak sayur itu. Loh kenapa? Yang menyembuhkan Tuhannya dan karena iman kita percaya kepada Dia. Amin. Nah itu contoh, hati-hati perkara itu pun bisa menjadi jimat buat kita. Akhirnya Tuhan Yesusnya nomor 2. Yang lebih gawat fokus kita kepada pendetanya. Nah, ya kan, fokus kita bukan pada saya hari ini, fokus kita hanya Yesus. Seperti Paulus bilang, aku mengejarnya kalau aku mendapatkannya. Amin. Nah, jadi yang pertama, bagaimana supaya benar-benar kita mengambil keputusan tegas dalam iman kita. Yang pertama, tidak hidup kompromi dengan hal-hal yang tidak rohani atau yang tidak sesuai dengan firman. Yang kedua, bagaimana supaya mengambil keputusan kita benar-benar keputusan tepat berdasarkan iman. Yang kedua, milikilah sikap hati yang takut akan Tuhan. Milikilah sikap hati yang takut akan Tuhan. Apa artinya takut akan Tuhan ini? Nah, kita lihat dulu di ayat yang ke-14. Oleh sebab itu di situ dikatakan apa? Takutlah akan Tuhan. Oleh sebab itu takutlah akan Tuhan. Jadi yang kedua, mengambil keputusan tepat berdasarkan iman itu memiliki sikap hati yang takut akan Tuhan. Apa arti takut akan Tuhan di sini? Apa karena Tuhan menampilkan diri dengan bertaring, rambutnya gondrong acak-acakan, sehingga Tuhan kita, ya kebenaran juga kita kan tidak hidup zaman itu, tapi saya percaya Yesus tuh keren banget deh. Ganteng ya kan, tinggi, rambut segini, mata biru, badan atletis ya kan. Makanya waktu dia di bawah sumur itu kan, ingat perempuan tuh, mungkin dia udah incar, dia mau goda mungkin ya kan. Akhirnya ya kan, dia lihat, itu aja udah 5, yang ke-6 tuh kan. Dia lihat nih jangan-jangan yang ke-7 nih ya kan. Tapi justru di perjumpaan Yesus dia bertobat. Jadi saya percaya pasti Yesus tuh keren waktu dia menyatakan diri sebagai manusia. Amin. Ya. Saudara lihat di sini ya. Nah, takut akan Tuhan bukan seperti itu. Arti takut akan Tuhan dalam bahasa kesederhanaannya aja, bahasa gampangnya itu artinya memiliki sikap hati yang penuh hormat, memiliki sikap hati yang sangat respek kepada Allah yang kita percaya di dalam Yesus Kristus Tuhan. Amin. Rasa hormat, respek saudara. Kepada siapa? Kepada Yesus yang kita percaya itu, saudara. Kita ada rasa hormat ya kan. Nah ini yang dimaksud dengan apa? Hidup takut akan Tuhan. Saya beri contoh begini saudara. Waktu orang datang beribadah ke gereja, ya kan?
Saya mau tanya, motivasinya itu bermacam-macam enggak? Hah? Macam-macam. Ada orang datang ke gereja motivasinya supaya aku datang diberkati. Khususnya berkaitan dengan materi. Miskin jadi kaya, usaha satu jadi dua, tiga. Saya mau katakan itu tidak salah, Tuhan siap memberkati anak-anaknya. Ya kan? Tapi motivasi kita itu datang karena itu. Contoh yang kedua, orang datang hanya untuk mendapatkanmu karena sudah terkapar, ke sana berobat, sini berobat, uang habis semua. Gua datang ke gereja, siapa tahu gua disembuhkan. Nah, saya mau tanya sikap hati seperti itu sikap hati hormat kepada Tuhan atau tidak? Hah? Sebenarnya kita kalau jujur nggak butuh Tuhannya. Saya mau tanya, yang berteriak-teriak salibkan dia, siapa itu? Hah? Saudara mau tahu? Itulah yang menikmati berkat 5.000 orang itu. Alkitab bilang kan Yesus beri makan 5.000 orang dengan 2 ekor ikan, 5 ketel roti. Amin. Sehingga akhirnya kemana Yesus, orang-orang berbondong-bondong mengikuti dia. Tapi saya mau tanya, waktu disalibkan itu, kemana mereka? Mau tahu kemana? Itu yang teriak salibkan dia. Ini kompromi enggak? Enggak ada rasa hormat. Tapi saudara lihat beda dengan 11 murid yang dia panggil. 12 satu menyangkal. Sebenarnya bertobat juga, tapi membayar rasa penyesalan dia bunuh diri. Dia ambil dulu pertama uang keping perak 30 dia lemparkan rasa menyesal. Tapi dia mengakhiri hidup untuk menebus rasa kesalahannya dengan bunuh diri. Beda dengan Petrus kan. Nah tapi saudara lihat ke 11 murid yang tinggal itu. Sampai akhir hidup mereka tetap kepada Yesus. Amin. Karena apa? Mereka menghormati Yesus. Respect. Saudara ingat panggilan pertama. Waktu Simon, masih nama Simon Petrus tuh. Mereka lagi sedang dapat berkat enggak? Apa berkatnya? Ikan di Lukas pasal 5. Setelah dapat, Yesus bilang ikut aku yuk. Dia tinggalkan. Mungkin mereka berpikir pada gua urusan berkat, mending gua ikut sumber berkat. Lihat sampai akhir hidupnya seluruh murid-murid Yesus tuh gak ada yang matinya enak. Petrus disalibkan kepala di bawah, Yohanes digoreng, dan sebagainya saudara lihat. Nah artinya apa yang saya ingin sampaikan di sini saudara. Yang kedua saudara, bagaimana kita mengambil keputusan dengan sikap hati kita yang sungguh beriman. Yang kedua, milikilah sikap hati yang takut akan Tuhan. Artinya takut akan Tuhan itu ada rasa hormat, rasa respek kepada Tuhan itu saudara. Ya kan? Ini saudara, ini yang saudara harus lakukan. Dan saya percaya orang-orang seperti ini pasti hidupnya dipenuhi dengan hikmat Tuhan. Percaya enggak? Hidup ini butuh hikmat, bukan hanya iman. Nah hikmat itu memampukan kita melakukan sesuatu seperti apa yang Tuhan kehendaki. Akhirnya kita lihat berkat Tuhan kita akan alami. Amin. Nah orang-orang yang respect hormat pada Tuhan, saudara lihat orang-orang seperti inilah yang akan dipenuhi dengan hikmat dari Tuhan. Hikmat Allah. Amsal berkata apa? Amsal pertama ayat 7. Permulaan hikmat takut akan Allah. Jadi orang yang hormat, memiliki hati hormat, respek kepada Allah, di dalam Yesus yang kita kenal itu, orang-orang ini dipenuhi oleh hikmat-hikmat Tuhan. Sehingga waktu mereka menghadapi satu masalah, menghadapi suatu tantangan, mereka mengambil keputusan, pasti keputusan yang tepat karena hikmat Tuhan berikan. Saya teringat tahun 97, 98 yang Krismon dulu, yang akhirnya Presiden Soeharto lengser. Itu kan terjadi persoalan masalah ekonomi, sampai kafe-kafe tenda lu orang buka di mana-mana, termasuk artis-artis. Saudara lihat, ada seorang ibu dia bersaksi, setelah itu dia kena PHK, dapat uang sedikit, habis itu uangnya dia bingung. Habis tiap hari harus makan kan habis juga. Tapi ini anak Tuhan yang sungguh mengasihi Tuhan. Akhirnya dia berdoa, Tuhan minta hikmat apa yang dia harus kerjakan. Saudara tahu apa yang dia lakukan? Dia punya kebetulan punya ngomong ini susah banget.
mempunyai kemampuan, nah itu ya, membuat bunga-bunga dari kertas tuh loh. Akhirnya dia mulai buat di rumahnya banyak, ternyata ada orang yang membelinya. Dari mulut ke mulut akhirnya orang ceritakan dan akhirnya banyak yang datang sampai akhirnya dia punya ruko, sewa ruko untuk membuat toko bunga. Dari bunga yang dari kertas sampai bunga-bunga yang macam-macam lah pokoknya. Akhirnya dia diberkati Tuhan luar biasa. Saya mau tanya, ini hikmat bukan? Hikmat dari Tuhan kalau turun, kita akan lihat kedahsyatan Tuhan akan bekerja. Amin. Nah, orang-orang yang respek, hormat pada Tuhan, hati yang takut akan Allah, hikmat Tuhan akan turun dalam kehidupannya. Dan orang-orang ini dia akan berhasil dalam menjalani hidup. Saudara boleh catat, Abraham tuh orang yang takut pada Allah, dia respect. Betul? Waktu diminta persembahkan anaknya dia beri enggak? Dia akhirnya Tuhan berkati enggak? Nuh hormat enggak kepada Allah? Suruh bangun bahtera dia lakukan enggak? Berkat Tuhan menyelamatkan dia enggak? Saudara boleh lihat siapa saja dalam Alkitab. Jadi yang kedua, benar-benar bagaimana supaya kita mengambil keputusan tepat berdasarkan iman kita. Yang kedua yaitu kita harus menghormati rasa takut akan Tuhan itu harus ada di dalam kehidupan kita. Sehingga akhirnya kita bisa menikmati janji Tuhan. Saudara tahu kalau Tuhan ingin memberkati kita, Alkitab bilang tidak dilihat mata, tidak timbul di hati, tidak terdengar telinga, Tuhan akan siapkan. Kita terbengong-bengong. Amin. Yang enggak amin yang enggak pernah alami. Kesian deh lo. Yang aminnya keras, itu pasti dialami. Amin. Tapi jangan karena gue bilang lu amin. Ya kan? Percaya saudara. Percaya saudara. Waktu kita lakukan itu rasa hormat, rasa takut. Termasuk maaf nih. Kadang-kadang kita datang beribadah gini, datangnya paling telat atau gimana? Hah? Ayo saya tanya. Kalau saudara diundang presiden, jam 7 saudara bangun jam berapa, berangkat jam berapa? Pakaian cari yang terbaik. Itu mungkin ya bisa tidur. Tapi begitu ke gereja, belum khotbah, masih puji-pujian. Apa yang saudara bawa kepada Tuhan? Saudara tahu datang ke gereja, ini altar, disinilah kita mempersembahkan yang terbaik. Puji-pujian yang kita harus bawa bagi dia. Jadi bukan firman kita dengar apa yang dia ingin sampaikan seperti hari ini. Makanya kemarin saya bercanda dengan Yance, dia baru dapat hal yang baru dari saya. Ntar gue ngomong di Manado nih. Saya bilang, Cek mau tahu nggak pendeta yang besar ukurannya apa? Lu lihat yang datangnya paling telat, itu pendeta besar. Semakin telat, semakin besar. Ya kan? Kita sering kali begitu kan? Saya sampai hari ini, saya melayani atau tidak melayani, saya tidak akan pernah datang ke gereja telat. Itu komitmen. Terserah saudara mau nilai apa. Karena saya menghormati, saya sedang menghadapi raja di atas segala raja. Kita mau berkatnya, tapi penghormatan ini cuma soal sepele loh. Berapa lama sih kita datang ke gereja? Paling 2 jam. Itu datangnya telat. Ya kan? Masih ngomong tenang aja, belum firman. Terus saudara kalau dia untuk firman, saudara baca aja di rumah. Kita ke gereja ini ada persembahan dalam perjanjian lama. Saudara kalau baca itu mengerikan. Orang tidak bisa datang ke bait Allah dengan tangan kosong. Mereka harus membawa korban. Dan itu korban yang terbaik. Gak boleh cacat. Kambing-kambing yang baik, domba-domba yang baik. Minimal yang tidak punya tuh hanya membawa burung. Burung merpati, burung tekukur. Itu tidak boleh bercacat. Kita karena Tuhan terlalu baik, kita sampai apa? Nah ini contoh ya. Tersinggung. Kalau semakin tersinggung makin bagus, berarti firman Tuhan menyentuh. Kalau rasa aman, ya kan? Nah kita bilang kita hormat, kadang-kadang kita pura-pura akhirnya kan. Ku sembah kau ya Allah. Padahal kita tidak menghormati waktu itu loh. Saudara tahu, jadi saudara lihat yang kedua,
Mengambil keputusan dengan berdasarkan sikap keputusan dengan berdasarkan iman kita. Memiliki sikap hati yang takut akan Tuhan. Artinya menghormati dia, respect kita kepada dia. Amin. Jadi datang nanti jangan. Tapi jangan ngomong sekarang. Buktikan ya kan. Loh, maaf saudara, saya katakan ini bukan karena saya ini kan sama, kita ini sama. Sedang membutuhkan dia. Saya butuh Tuhan, saudara butuh Tuhan enggak? Firman Tuhan ini untuk saudara atau juga untuk saya? Untuk saya, maka Alkitab bilang firman itu pedang bermata dua. Ayo kita, kalau saya bilang kita hormati, sama-sama kita hormati. Amin. Dan saya percaya orang-orang itu saudara boleh baca dari Kejadian sampai Wahyu. Orang-orang yang hidup seperti para rasul, nabi-nabi, semua janji Tuhan turun atas hidupan mereka. Kita cuma mau diberkati tapi rasa hormatnya enggak ada. Gimana bisa terjadi itu? Amin. Nah jadi mulai hari ini kita ikat perjanjian itu di hadapan Tuhan. Datang jangan, minimal pas lah. Jam 10 ibadah, jam 10 kita sampai. Jadi jangan bilang entar belum firman ya. Kita muji Tuhan, saudara tahu, saudara sedang membawa korban. Makanya Daud kenapa hidupnya berkenan? Kenapa? Selalu hatinya penuh korban kepada Allah. Puji-pujian Mazmur itu kan pujiannya. Makanya Tuhan bilang aku berkenan. Kepada siapa? Daud. Bukti perkenanan Tuhan apa? Diangkat dari seorang budak, seorang gembala kambing domba menjadi raja Israel. Makanya dia menghormati, ingat, waktu tabut itu dipindahkan, akhirnya karena si Usa berusaha waktu itu ditarik kan, tabut Allah itu menggambarkan kehadiran Allah. Ditaruh di atas kereta, ditarik oleh lembu, tiba-tiba terperosok si Usa nahan, langsung mati. Daud kecewa saat itu, karena itu keponaannya. Lalu dia bilang, udahlah kalau gitu kita simpangkan aja, kita titip di rumahnya apa? Obed-Edom. Selama 3 bulan bait Allah itu, tabut Allah itu ada di rumah Obed-Edom. Selama itu berkat Tuhan berkelimpahan. Akhirnya Daud lihat, akhirnya dia ulang, suruh kembalikan, bawa ke Yeru. Sekarang tidak lagi dengan kereta ditarik lembu, dipikul oleh orang Lewi. Dan luar biasa lihat, dia menari-menari. Sampai istrinya, anak-anaknya bilang, papa kayak orang gila aja ya kan, baca dong cerita itu. Kenapa? Penghormatannya kepada Allah. Dia bukti dengan korban semuanya. Jabatannya pun dia menyadari karena Tuhan. Makanya dia tidak malu kan, gak ada jaim-jaim saudara. Dalam Tuhan terus jaim-jaim lah ya kan. Nah penghormatan. Dan akhirnya Tuhan bilang, aku berkenan kepada Daud. Wow, kalau udah sampai tingkat perkenanan, waduh baru nangis dikit. Jodoh nih dia. Lagi tangisin ya kan? Baru nangis dikit, beras habis nih. Cut, kirim beras. Amin. Baru nangis dikit, kontrakan habis bulan habis. Cut, kirim uang supaya bisa bayar kontrak. Kelihatannya ceritanya lucu kan? Tapi dalam praktek hidup kita akan alami itu. Yang percaya katakan amin. Amin. Hidup menghormati dia. Amin. Supaya janji itu digenapi. Kan saya sudah bilang tahun 2023 tahun penggenapan janji-janji Allah. Nah tapi kita bisa alami kalau kita lakukan apa yang Tuhan mau. Amin. Jadi yang kedua apa? Memiliki sikap hati yang, ini keputusan-keputusan yang kita ambil dalam iman kita. Yang terakhir, yang ketiga, yang sangat dinanti-nantikan. Ya kan? Berarti ada berapa poin? Cuma saya yang tahu. Yang ketiga kita lihat bagaimana supaya kita bisa mengambil keputusan yang tepat gitu loh. Yang tegas maksud saya, ambil keputusan yang tegas di dalam iman kita. Yang ketiga saudara lihat, kita lihat yang ketiga yang terakhir, beribadalah dengan sungguh-sungguh dan tulus hati hanya kepada Allah.
khususnya Allah yang kita kenal di dalam Yesus. Jadi yang ketiga, beribadahlah apa? Dengan sungguh-sungguh hati dan tulus hati kepada Dia. Nah, saudara perhatikan ayat 14, ayat 15. Ini setelah Yosua sampaikan apalagi tantangan-tantangan kepada orang-orang dia pimpin itu, lalu dia ngambil satu keputusan seperti ini. Perhatikan ayat 14. Oleh sebab itu, takutlah akan Tuhan, terus apa? Beribadahlah dengan sekedarnya. Oh salah ya. Beribadahlah kepadanya dengan tulus, ikhlas, dan setia. Jadi ada unsur beribadah dengan tulus, ikhlas, setia. Jauhkanlah Allah yang kepadanya nenek moyangmu telah beribadah di seberang sungai Efrat itu. Jauhkan itu ya maksudnya, dan di Mesir. Dan beribadahlah kepada Tuhan. Lalu ayat 15, ini keputusan tegasnya Yosua. Tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Allah yang kepadanya nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat, atau Allah orang Amori yang negerinya kamu diami ini. Lalu perhatikan ayat kalimat terakhir, tetapi aku dan seisi rumahku kami akan beribadah kepada Tuhan. Ini keputusan enggak? Kalau kamu juga tidak mau beribadah, hanya mau nyembah kepada Allah di seberang sungai Efrat itu, atau Allah orang Amori yang kita duduki negeri ini, silakan. Tapi aku dan seluruh isi keluargaku hanya akan beribadah kepada Allah. Keputusan tegas diambil oleh Yosua untuk dia dan keluarganya. Nah, saya mau katakan hari ini saudara, ini harus menjadi keputusan saudara dan saya juga. Kita harus beribadah sungguh-sungguh dengan apa? Tulus hati kepada Allah. Kita harus saudara. Apa sih ibadah itu? Nah, saudara yang ikut retret masih ingat nggak? Masih ingat nggak yang saya berbicara tentang ibadah? Lupa. Terus? Saudara lupa gimana mau nyangkut saudara. Itu kalau ujian tuh nol semua itu. Ya kan? Ingat ibadah? Ibadah saya sudah jelaskan dalam acara retret, lalu ada dua arti ibadah. Yang pertama, ibadah yang bersifat apa? Personality. Itu ibadah kita. Itu yang ditulis dalam Roma 12 ayat yang ke berapa? Roma 12 ayat yang pertama. Persembahkanlah tubuhmu menjadi persembahan yang hidup, kudus, dan berkenan di hadapan Allah. Itu adalah ibadahmu yang jadi ibadah yang sejati yang pertama itu sifatnya personality, pribadi. Hidup yang kita persembahkan bagi Tuhan dalam kekudusannya, berkenan, itulah apa? Ibadah. Jadi ibadah itu kehidupan yang kita bawa bagi Tuhan, bukan kematian. Makanya Paulus kan hidupnya dia persembahkan kepada Tuhan, lalu dia bisa berkata, hidupku adalah Kristus, mati adalah Karena apa? Karena dia sudah hidup bagi Kristus. Sehingga kematian dalam Kristus itu bukan akhir segala-galanya. Justru dia masuk kehidupan baru bersama-sama dengan Yesus. Jadi ibadah pertama itu bersifat personality, pribadi. Itu yang dituliskan Paulus kepada jemaat di Roma 12 ayat yang pertama. Persembahkanlah tubuhmu menjadi persembahan yang hidup, kudus, dan berkenan di hadapan Allah. Itu adalah ibadah yang sejati. Itu yang pertama. Personality. Yang kedua, dan ini harus merupakan kesatuan. Yang kedua, ibadah yang bersifat apa? Masih ingat? Liturgis seremonial. Jeremy pasti ingat. Jeremy hotbine yang tua-tua Jeremy. Malu nggak sama Jeremy? Jeremy kelas berapa Jen? Kelas 3 SMP. Dia tiap hari WA saya. Tadi pagi masih, nanti saya jawab. Tiap hari tanya firman Tuhan. Dia kenapa tanya? Dia baca, diberkati kamu Jeremy.
Tuhan pakai kamu menjadi alat dalam tangan Tuhan. Kita pagi ngapain? Dia WA saya setiap hari, tadi pagi saya belum jawab, saya bilang nanti kalau kita ketemu. Dia tanya ayat-ayat ini apa pengertiannya, berarti dia baca enggak? Loh, percaya saya, anak ini Tuhan akan pakai. Karena dia sudah hidup dalam membuka hatinya untuk pengertian kebenaran itu. Ya kan? Itu bagian ibadah. Hidup persembahan. Yang kedua, bersifat liturgi seremonial. Itu seperti hari ini. Buka Ibrani 10 ayat 25. Ibrani 10 ayat 25. Bisa enggak di sini? Sudah? Nah, janganlah kita apa? Menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita. Ini yang bersifat seremonial, liturgi seremonial ini. Seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Tapi marilah kita saling masihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Yang kedua ibadah, inilah seperti yang sekarang kita kumpul. Penulis Ibrani bilang jangan menjauhkan diri. Berarti setiap minggu, setiap ada ibadah harus datang enggak? Nah, dua ini harus menjadi satuan yang berjalan. Kalau kita cuma datang ibadah begini, tapi hidup kita tidak kita sungguh-sungguh dalam Tuhan, itu namanya kepura-puraan. Itu namanya menjalan kegiatan agamawi. Harus saudara. Nah, tapi kalau kita bilang aku persembahkan hidupku untuk Tuhan, tapi ibadah seperti ini kita tinggalkan, kita juga omong, dua-dua ini menjadi kesatuan. Jadi ibadah personality aku hidupi, persembahkan hidupku untuk Tuhan, supaya lewat Tuhan dipermuliakan melalui hidupku. Sehingga ini kita bawa kemana-mana. Saudara sebagai karyawan, saudara sedang menunjukkan aku orang yang beribadah kepada Allah lewat sikap hidup. Nah orang-orang gini, kalau dia dipercayakan sesuatu jujur enggak? Dia korupsi enggak kalau bekerja? Enggak, karena dia mempersembahkan hidup bagi Tuhan supaya Tuhan dipermuliakan melalui hidupnya. Itu yang Paulus bilang kan dalam Kolose 3:23, apa kamu perbuatlah seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Nah orang yang mengalami hidup personality ibadahnya, hidup dalam kehidupannya, dia akan hidup seperti itu. Yang kedua, dia tidak akan tinggalkan namanya persekutuan ibadah seperti Ibrani tadi katakan. Ini berjalan bersama saudara. Dan saya mau katakan hari ini, kalau itu kita jalankan, janji Tuhan seperti hujan yang akan dicurahkan. Ingin diberkati? Jalankan dua hal ini juga. Nah, coba buka 1 Timotius pasal 4 ayat 8. Saudara boleh tanya orang-orang yang dipakai dan diberkati Tuhan. Bagaimana hidup mereka pasti seperti apa yang firman ajarkan. 1 Timotius 4 ayat yang ke-8. Perhatikan ya. Lihat situ katakan, latihan badan ini terbatas gunanya. Kalau terbatas berarti berguna atau tidak? Berguna tapi tidak luas, artinya sangat terbatas, ya kan? Tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal karena mengandung janji baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Artinya itu mengandung janji sekarang sampai kekekalan. Itu baru kita bisa bilang, di dunia aku diberkati Tuhan, aku mati masuk surga. Jadi bukan seperti orang-orang dunia muda kaya raya terus mati hidup hura-hura, terus mati masuk surga. Ada kan apa tuh? Ingat nggak? Waktu muda hura-hura, foya-foya atau ya, terus tua kaya raya, mati pret. Orang yang beribadah Alkitab bilang latihan badannya terbatas gunanya. Tetapi ibadah itu mengandung janji. Baik masa kini bahkan sampai pada masa akan datang, artinya kekekalan. Wow. Artinya apa? Waktu kita berhidup kita sungguh-sungguh untuk Tuhan. Lalu kita tidak menjauhkan diri dari persekutuan ini.
kita sedang ada di dalam janji Tuhan. Hidup diberkati masa kini sampai pada masa akan datang. Nah, ini keputusan-putusan harus kita ambil di dalam Tuhan. Amin. Dan saya percaya saudara, orang-orang seperti ini, dia akan hidup dahsyat luar biasa. Saya lihat teman-teman hamba-hamba Tuhan, yang mereka dari bapaknya semua serius dengan Tuhan, turun sampai anaknya hari ini. Bahkan anaknya mengerjakan lebih besar daripada apa yang dilakukan bapaknya. Baru saya baca firman Tuhan, ini yang dikatakan berkat imam itu turun. Jangan iri, harga dibayar luar biasa. Harga yang dibayar luar biasa, saudara lihat. Akhirnya anaknya sekarang mengerjakan lebih dahsyat daripada apa yang bapaknya lakukan. Kenapa? Mereka bayar harga, beri hidup untuk Tuhan. Lalu mereka bersekutu bersama, ya kan? Makanya saudara jangan tinggalkan persekutuan. Di sini kita dibentuk, di sini kita dilatih. Alkitab bilang besi menajamkan besi, manusia menajamkan sama. Ada enggak di sini yang rasa kelas dengan yang lain? Angkat tangan. Oh mungkin malu ya. Tapi saya mau ingat, itu cara Tuhan menggesek kita supaya menjadi berkualitas. Kalau enggak mau tidur aja di rumah. Alkitab bilang besi menajamkan besi, manusia menajamkan sesama. Dalam kita bersekutu di sini terjadi gesekan. Di sini kita melatih diri kita untuk menyatakan kasih yang sungguh-sungguh. Kalau cuma hanya orang baik mengasihi, baru kita mengasihi, nggak ada gunanya orang dunia juga. Tapi bagaimana orang yang bertentangan dengan kita, yang menyakiti hati kita, kita bisa ngasihi dia. Ini luar biasa dong. Itulah kualitas, itulah penting, jangan meninggalkan persekutuan ibadah untuk itu. Jadi hidup kita persembahkan bagi Tuhan, lalu kita bersekutu dengan ini. Supaya rohani kita hari lepas hari itu semakin diproses, dan akhirnya kita menjadi dewasa dalam Tuhan. Seperti Paulus, akhirnya aku telah melihat garis akhir itu kan, dan aku telah melihat mahkota tersedia bagiku. Ini kepastian. Jadi hari ini, sebelum kita masuk dalam perjamuan kudus, ingat saudara, kita harus mengambil keputusan tegas di dalam iman kita kepada Tuhan. Amin. Jadi iman bukan hanya hura-hura, percaya, haleluya ya kan. Pertanyaannya Tuhan percaya enggak sama kita? Itu paling bodoh banget kan. Makanya ada satu kata rohani, lebih baik sedikit pengenalan akan Tuhan daripada sejuta pengetahuan akan Tuhan. Saya ulangi, ini butuh IQ tadi. Yang agak lumayan. Lebih baik sedikit pengenalan akan Tuhan daripada sejuta pengetahuan tentang Tuhan. Apa artinya cuma tahu? Saudara tahu Bapak Jokowi enggak presiden kita? Tahu kan? Kenal enggak? Lebih baik sedikit tapi kenal akan Tuhan. Karena dari sedikit kita diproses, akhirnya kita lebih dalam dia. Lebih dalam lagi. Ku rindu kau Tuhan, amin. Dan saya percaya kita ambil keputusan tegas dalam iman, kita akan menikmati janji Tuhan ya. Jadi yang pertama, tidak kompromi lagi dengan hal-hal yang tidak rohani. Tinggalkan, tidak kompromi dengan hal yang tidak sesuai firman. Yang kedua, miliki sikap hati yang takut akan Tuhan, rasa hormat kepada Dia. Kalau saudara hormati Tuhan, kita akan berikan waktu yang terbaik bagi Tuhan. Kita datang untuk dalam waktu-waktu ibadah tepat waktu. Itu kita sedang menunjukkan aku menghormati engkau. Saya bayangkan kalau Tuhan hadir nyata dengan malaikatnya. Kayak gitu dapat tampelan dari malaikat. Saudara coba datang misalnya diundang presiden. Seenaknya pakai kolor, sandal jepit, telat lagi. Itu ditendang pas pampres. Itu masih manusia biasa. Nggak cuma 5 tahun jabatan, paling 2 periode ya kan. Ini Tuhan sumber kehidupan. Yang kekal, pemilik langit dan bumi dan beserta seluruh isinya. Amin. Hormatilah Dia, amin. Dengan cara apa? Tidak kompromi. Yang ketiga apa? Beribadahlah. Beribadah dengan sungguh-sungguh hati, dengan tulus hati. Hanya kepada Dia yang kita kenal di dalam Yesus. Artinya apa? Hidup kita persembahkan bagi Dia. Lalu kita menjaga persekutuan kita, selalu kita hadir. Amin. Ini pasti indah. Berkat Tuhan akan tercurah dalam hidup saudara dan saya. Dan akhirnya
hari lepas hari kita hanya melihat kemurahan, kebaikan, belas kasihan Tuhan selalu turun bagi kita. Amin. Dan ini hidup dahsyat kayak begini. Amin. Tuhan Yesus memberkati.